Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia fakta kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Menikah dengan pria bodoh, wanita ini berbuat kejam pada suaminya. Tak disangka, balasan sang suami malah begini. Pernikahan memang suatu hal yang sakral bagi seseorang. Karena itu, sebelum melangsungkan pernikahan, pasangan yang berjodoh itu harus saling mencintai dan saling berbagi. Namun tidak demikian dengan perempuan cantik yang satu ini. Ia menolak menikah dengan seorang pria yang dijodohkan oleh orang tuanya. Perempuan cantik yang hanya tamat SMP karena orang tuanya tidak mampu untuk membiayainya. Ini merupakan keluarga yang tidak mampu. Ia memiliki orang tua yang sudah lanjut usia dan sakit-sakitan. Kini ia harus bekerja mencari nafkah untuk keluarganya. Dan uang yang dihasilkan itu digunakan untuk pengobatan ayahnya yang memerlukan uang yang lumayan besar. Hingga suatu hari, ibunya berkata bahwa ia akan dijodohkan dengan seorang pria yang tidak ia kenal. Pria tersebut merupakan anak seorang kepala penghulu yang kaya raya dan memiliki banyak harta. Hal itu dilakukan orang tuanya agar anaknya mendapatkan kehidupan yang lebih baik jika menikah dengan pria tersebut. Karena memiliki banyak harta, perempuan tersebut awalnya menolak karena merasa jadi korban akibat kemiskinan yang diderita selama ini. Awalnya, ia merasa takut untuk mengatakan menolak menikah dengan pria tersebut. Tapi akhirnya, ia memberanikan diri untuk mengatakannya kepada ayahnya kenapa ia tak setuju menikah. Mendengar perkataannya, sang ayah malah memarahi dan mengatakan kalau ia adalah anak yang tak tahu balas budi dan anak durhaka. Ia pun mencoba mengatakannya kepada ibunya, tapi yang ia dapat tidak jauh berbeda dengan ayahnya. Sang ibu malah menamparnya dengan keras, tepat di pipi kirinya. Menurut ibunya, jika ia menikah dengan lelaki itu, maka selain kehidupannya akan berubah lebih baik, ayahnya juga akan mendapatkan pengobatan yang layak hingga sembuh. Merasa orang tuanya tidak mengerti perasaannya, perempuan tersebut menganggap pernikahan tersebut hanya berdasarkan harta semata, bukan karena cinta, maka akan berakhir dengan tidak bahagia. Namun karena paksaan kedua orang tuanya, akhirnya perempuan tersebut terpaksa harus menikah dengan pria pilihan orang tuanya itu. Saat malam pertama setelah menikah, terjadi keributan kecil di dalam kamar. Perempuan tersebut mengusir suaminya dari tempat tidur dengan nada emosi. Ia tak mau tidur bersama pria yang tidak ia cintai. Pria tersebut pun mengalah. Ia akhirnya menggelar kain dan tidur di lantai. Sedangkan perempuan tersebut tidur di atas kasur. Kejadian tersebut berlaku selama beberapa hari tanpa ada komunikasi yang romantis sebagai pasangan pengantin yang baru menikah. Ia semakin hari semakin muak melihat muka suaminya. Setiap kali memandang pria tersebut, perempuan itu semakin membencinya. Saat makan saja, ia tidak peduli dia mau makan apa. Terserah pria tersebut mau makan apa. Si perempuan tersebut selalu saja marah dan dengan muka yang selalu cemberut kepada suaminya itu. Walaupun begitu, pria tersebut tidak pernah marah kepadanya. Selama beberapa bulan pernikahan mereka, tak sekalipun mereka tidur dalam satu ranjang dengan melakukan suatu hal yang romantis sebagai suami istri. Jangankan mau melakukan hubungan suami istri, perempuan tersebut malah tidak ingin tidur bersama pria tersebut. Bahkan ia ingin agar pria tersebut tidur di luar. Suatu hari, perempuan tersebut ingin pergi belanja. Pria tersebut bersikeras ingin ikut pergi bersamanya. Tapi jawaban perempuan tersebut sangat menyakitkan hati pria tersebut sebagai suaminya.
ia menolak suaminya untuk ikut bersamanya pergi belanja karena ia merasa malu memiliki suami seperti dirinya yang bodoh dan jelek. Tapi perempuan tersebut berubah pikiran karena jika ia pergi belanja sendirian, siapa yang akan membawakan barang-barang belanjanya? Akhirnya ia pun mengajak pria tersebut untuk pergi belanja. Saat belanja, suaminya mengikuti perempuan tersebut dari belakang. Tiba-tiba di tengah perjalanan, perempuan tersebut diserang oleh beberapa orang yang tidak dikenalnya. Dan tidak disangka, suaminya menolong perempuan tersebut hingga bisa terlepas dari serangan orang-orang jahat tersebut. Tapi yang terjadi sekarang, sang suami mengalami sakit dan luka di sekujur tubuhnya karena pukulan yang dilakukan oleh para penjahat tersebut hingga membuatnya pingsan. Perempuan tersebut akhirnya menelpon rumah sakit agar segera dikirim mobil ambulan untuk membawanya ke rumah sakit. Dalam perjalanan ke rumah sakit, suaminya pun mulai sadar. Lalu ia mengatakan sesuatu dengan tulus kepada perempuan tersebut. "Tenanglah, aku di sini seorang laki-laki dan aku akan selalu melindungimu sebagai suamimu." Perkataan suaminya tersebut seolah-olah menjadi pukulan telak yang mengenai seluruh tubuhnya atas perbuatannya selama ini. Ia pun menangis terseduh-seduh dan menyesali atas perbuatannya selama ini yang memperlakukan suaminya seperti binatang. Perempuan tersebut pun mengatakan ingin bertaubat dan merubah semua kelakuannya tersebut. Namun semuanya itu sudah terlambat. Suaminya yang mengalami luka dan sakit pada bagian dalam akibat pukulan para penjahat tersebut, akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya di samping perempuan tersebut. Perempuan itu pun merasa sangat menyesal dan sangat berdosa karena belum sempat berbakti kepada suaminya. Wallahu a'lam bishawab.